Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menpan RB bahwa tahun 2023 honorer akan dihapus. Dan itu menjadi rencana pemerintah. Tetapi honorer masih berpeluang harapannya menjadi PNS ataupun ASN, yaitu dengan adanya RUU atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sehingga saya buat judul pembahasan kita di sini adalah 2023 honorer dihapus. Maka RUU ASN kunci tenaga non-ASN diangkat menjadi PNS. Mari kita bahas bersama, dan ini sangat menarik karena berdasarkan fakta dan data di lapangan. Kita sama-sama tahu bahwa rekapitulasi pendataan non-ASN yang dilakukan oleh BKN per 31 Oktober 2022. Inilah datanya. Di mana pendidik jumlahnya 732.462. Tenaga kesehatan 205.299. Penyuluh 74.432. Tenaga teknis 600-an ribu. Tenaga administrasi 755.075. Sehingga jumlah total 2.360.723 honorer. Lalu bagaimana penyelesaian dari pemerintah tentang tenaga honorer ataupun non-ASN ini? Mari kita lihat. Bapak Menpan RB Azwar Anas telah beberapa kali menyampaikan bahwa alternatif penyelesaian tenaga non-ASN, alternatif pertama diangkat seluruhnya menjadi ASN. Hal ini tidak mungkin karena 2 jutaan dari mana uang negara. Alternatif kedua diberhentikan seluruhnya. Ini pun tidak mungkin karena pemerintah juga membutuhkan tenaga honorer, membutuhkan tenaga non-ASN. Alternatif ketiga diangkat sesuai dengan prioritas. Ini sekarang masih dalam pembahasan sesuai penyampaian dari Menpan RB. Kita kembali ke data tadi. Apakah mungkin 2 jutaan ini diangkat seluruhnya? Tidak mungkin. Waktu sudah kasih. Tinggal hitung beberapa hari lagi. Sudah tahun 2023. Lalu, apa lagi yang diharapkan oleh tenaga honorer supaya bisa menjadi ASN ataupun menjadi PNS? Satu-satunya adalah melalui pintu RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Coba kita lihat perkembangan RUU tersebut. RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebenarnya ini teman-teman sudah masuk di prolegnas tahun 2022. Tetapi perkembangannya belum selesai dibahas oleh DPR RI. Pada hari Kamis 17 November 2022, seluruh anggota DPR RI menyetujui perpanjangan waktu untuk pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perpanjangan waktu untuk tahap kedua. Inilah rapat paripurna DPR RI masa persidangan kedua pada Kamis 17 November 2022. Disinilah diperpanjang waktu untuk pembahasan RUU ASN tersebut. Kita lihat lagi perkembangan RUU ASN ini. Hari Kamis 15 Desember 2022, rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan kedua, DPR sahkan 39 RUU masuk prolegnas prioritas tahun 2023.
Di antara 39 RUU ini yang masuk di prolegnas ini, salah satunya adalah RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saya cek di website DPR RI, ternyata RUU Perubahan Undang-Undang tentang ASN ini yang kita harapkan merubah nasib honorer ini adalah nomor urut 2. Ya, terima kasih karena posisinya di nomor urut 2. Inilah rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2. Tahun sidang 2022-2023 pada hari Kamis 15 Desember 2022. Sesudah ini ditetapkanlah 39 RUU menjadi prolegnas prioritas tahun 2023. Lalu apa sih yang membuat honorer menjadi ada harapan untuk menjadi ASN ataupun PNS di RUU Perubahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini? Mari kita lihat. Di pasal 131A ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Ini saya ulangi, wajib diangkat menjadi PNS. Dengan cara apa? Secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Inilah yang menarik bagi kita untuk honorer. Ada harapan di RUU ASN ini. Di pasal 135A ayat 1, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dalam pasal 131A ayat 1 yang saya bacakan tadi. Dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Saya ulangnya, teman-teman. Dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Nah, kalau RUU ASN ini diselesaikan oleh DPR RI tahun 2023 ini, maka harapan tenaga honorer menjadi ASN atau PNS sangat terbuka lebar. Karena ketika sudah menjadi undang-undang, siapapun tidak bisa menghalangi tenaga honorer menjadi PNS. Inilah kunci harapan kita tenaga honorer untuk tahun 2023. Kita doakan agar cepat diselesaikan oleh DPR RI dan disahkan oleh Presiden. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.